warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiros samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minalaki biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wassihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin walarikum sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Ijazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakat sana al mukarram Asyidi Syekh Abdul Rahman summa nahrim bijali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallim amma ba Rabbul arba mutiqarikab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina syafina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajha wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Syekh Jafar Shadiq wa sayyidina Syekh Imam Musa Kazim wasin Abu Hasan Al-Ridha wasin Maruf Karhi wasin Syekh Sakoti wasin Junaid Al-Baghdadi wasin Abu Bakar Shibli wasin Abu Fadel Wahid At-Tamimi wasin Abu Farid Al-Turtusi wasin Abu Hasan Al-Hikari wasin Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa ada Sultan Aulia Qutub Rabbani Ghasus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Ijazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hattaq wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Syarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wasin Syekh Abdul Rahim, wasin Syekh Usman, wasin Syekh Abdul Fattah, wasin Syekh Muhammad Murad, wasin Syekh Samsuddin, wasin Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar Asambas, wasin Syekh Abdul Karim Tanah Banten, wasin Syekh Solihun Benteng, wasin Syekh Abdul Khair Liyo Jambu, wa hadratis Syekh Abdurrahman Muslim wa qurihim al-silsilatim wa khidina anum Allahumma rabbal hijabat tahliyatum liqalibal muridin mala ta'ifim liqu anur min masyal kiram abadu bi barakatihim al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Wadhkur rabbaka fin nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qauli bil ghudwi wal aswali wala takum minal ghafilin. Al-A'raf ayat 100. Wazkur rabbaka dan ingatlah rabbaka akan Tuhanmu fi nafsika di dalam hati, di dalam dirimu, tadarruan dengan sikap tadarru merendahkan diri kita, wa khifatan dan timbul rasa takut, baduna jahri minal qaul tanpa disuarakan keras, bil ghudwi yaitu waktunya di waktu pagi sampai sore,
wala takum minal ghafilin, janganlah kamu jadi orang yang lalai. Artinya jangan sampai hati kita untuk putus tidak mengingat Allah. Surat Al-A'raf ayat 200. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalu ma qultu ana wa nabiyya min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, itu kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para Iwan dan Ahwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdurrahman kita bisa hadir kembali dalam rangka khotaman. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Amin. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karamah Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para Iwan dan Ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan merayakan yaitu tahun baru Islam, Muharram, jatuh pada malam Jumat. Disebutnya hijrah. Hijrah itu dari bahasa Arab hajaro, ya, juru, hijrotan, hijrah. Hijrah itu secara bahasa pindah, intikal, min makanin ila makanin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Hijrah itu ada hijrah hissi, ada hijrah maknawi. Hijrah hissi, hijrah zohir, yaitu pindahnya jasad kita ke tempat yang lain, dari kampung satu ke kampung yang lain. Ada hijrah maknawi, hijrah secara batin, secara rohani. Nah, itu hijrah secara rohani kita sudah menjalankan seperti itu dari ruh hewan, roh tobi'i ke roh mudof melalui talqin beatikir di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Itu hijrah itu. Dari syariat ke toreko. Gitu. Syariat ke toreko, toreko ke hakikat, hakikat ke makrifat. Tapi semua itu hijrah secara maknawi yang kita lakukan ini ternyata perlu yang namanya media, wasilah. Jadi nggak bisa kita melakukan, wah saya mau hijrah maknawi. Nah, hijrah maknawi itu dengan datang kepada Syekh Mursyid, mengakui kebodohan, membawa dosa Dosaan. Sejarah hijrah ini pun terjadi kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dakwanya pertama dengan sirri, sembunyi-sembunyi, door to door, rumah ke rumah. Setelah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara jahar, itu secara terang-terangan. Ketika Rasulullah memproklamirkan bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul, membawa ajaran, yaitu ajaran Allah yang disebut
Islam. Setelah dijaharkan terang-terangan dakwah, ternyata penduduk Mekah, nenek moyang atau orang-orang petinggi-petinggi Mekah ketika itu tidak terima karena Rasulullah sudah mengacak-ngacak agama nenek moyangnya. Jadi nenek moyang orang Mekah itu agamanya menyembah patung, Lata, Uzza, Hubal. Oh, itu di Ka'bah itu ibadahnya. Nah, Rasulullah dengan memproklamirkan bahwa inna dina indallahi Islam. agama yang diridhoi adalah agama Islam. Islam itu artinya tunduk, pasrah, totalitas. Dari situlah Rasulullah karena sudah terang-terangan membawa ajaran agama Islam, yaitu mengucapkan 2 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Rukun Islam. Kembali kepada sejarahnya, dan ketika itu orang-orang kafir Quraisy semakin bencinya semakin nyata. Maka musyawarah di kampung Nadwa. Untuk apa? Untuk rencana pembunuhan, yaitu Rasulullah karena sudah ngacak-ngacak agama nenek moyangnya. Makanya kesepakatan bahwa Muhammad itu harus dibunuh. Akhirnya mereka bersepakat, datanglah pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan seluruh orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Disitulah sebelum subuh datang Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq keluar dari rumah. Nah, ada satu anak muda yang bernama Sayyidina Ali, ponakan beliau, itu suruh tidur di tempat beliau, ya, untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh. Akhirnya Sayyidina Ali siap. Maka Abu Bakar dengan Nabi Muhammad keluar dari rumah, turunlah ayat wa ja'alna min baini aydin saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yusirun. Diambillah tuh debu, kita baring. Akhirnya Rasulullah jalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu orang yang ngepung rumah Rasulullah dengan kuasa Allah, dengan barokah wajah alamin baina aidihim, akhirnya apa? Kagak ngelihat Rasulullah itu keluar. Nah, disitulah ulama pakai amalan ini kalau supaya kita nggak kelihatan orang. Tadi kita baca kan, ulama sohan itu ada wajah alam min baina aidihim sadda wa min abum sadda fa agsanahum fahum la yubsirun. Ternyata guru kita Abah Hoer, kata Abah Guru dulu pakai itu ketika dicari sama Belanda di Beos. Dicari Belanda, Abah Hoer ngumpetnya pakai waja'alna min baini aidihim sadda min sadam fa'agsanahum fahum. Ya harus penuh keyakinan, harus yakin. Kan sekarang nih bacaan ada, kadang kita kurang yakin. Harus dipupuk keyakinan itu, karena itu amalan yang sudah dilakukan atau ditajribah, diriset oleh guru-guru kita yang doa Allahumma sholli itu kan ada tuh wajalna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tapi orang-orang sekarang kurang spiritualnya, kurang riado. Kenapa kurang riado? Karena otak benaknya duniawiyah. Akhirnya masalah spiritual mereka nggak percaya. Kalau ulama dulu kan yakin dengan wirid yang beliau baca, ya. Tapi Rasulullah pun punya keyakinan nggak? Yakin.
waj'alna min baini aydihim langsung. Yes. Disitulah terjadi yang namanya hijrah. Itu hijrah secara hissi itu Rasulullah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Ketika pergi dari Mekah ke Madinah, itulah perjalanan hijrah Rasulullah karena menghindari daripada pembunuhan. Karena Rasulullah sudah dianggap orang yang sudah menentang ajaran agama nenek moyang. Kafir Quraisy ketika itu. Pergilah dengan Abu Bakar. Orang-orang Quraisy itu ada yang pakai kuda apa ngejar Rasulullah. Itu akhirnya kesima gitu, nggak kelihatan Rasulullah keluar. Nah itu sejarah. Nanti amalan itu dia pakai ulama-ulama. Mudah-mudahan dapat berkahnya. Amin. Karena Rasul sudah kepepet, akhirnya ada gua namanya Gua Sur. Masuklah Rasulullah ke Gua Sur dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika masuk ke Gua Sur, itu aneh bin ajaib, ada burung. Yang tadinya nggak ada burung jadi ada burung. Burung bikin sarang manuk. Udah ada burung, ada amat lanca, apa namanya, laba-laba. Dia bikin tuh. Ketika dua-duanya masuk, ya kan? Ketika dua-duanya masuk, tiba-tiba Allah perintahkan mungkin. Itu laba-laba bikin sarang lagi. Ada burung, ada laba-laba. Makanya dianggap oleh orang kafir pengen bunuh Rasul dan sahabatnya tadi, dianggap apa? Oh, gua ini nggak ada yang masuk. Kenapa? Ada burung sama amat lanca itu, sama laba-laba bikin sarang. Kan kalau seandainya ada orang, itu sarang laba-laba hancur dong. Burung juga hancur. Nah itu kuasa Allah. Ternyata ada cicak dalam sejarah itu. Cicak mah itu mata-mata, cicak bodas. Cek. Kalau orang sekarang mah tokek kan, tekek ya kan. Nah, hampir di situ Rasulullah hampir ketahuan karena kaki beliau ngelonjor itu. Nah, di situ Sayyidina Abu Bakar nangis, bersedih. Andai ketahuan pasti tombak dong, dibunuh kan. Nah, disitulah sejarah dalam ajaran Sufi, dalam ajaran Toreko yang Abah Guru tulis dalam kitab Suntorisnya. Di situ Abu Bakar nangis, bersedih. Nah, sehingga turunlah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, la takhaf, jangan takut, wa la tahzan kata Rasulullah. Yang bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi Abu Bakar bertanya, bagaimana Allah bersama kita? Nah, disitulah sejarah, latar belakang atau historis Rasulullah mengijazahkan atau menalkin Sayyidina Abu Bakar dengan ismu zatnya, yaitu alif lam lam ha, ditembuskanlah pakai tangan beliau begini di sebelah kiri. Disitulah Torekoh Naqsabandiyah mengambil pelajaran dengan selalu dipegang ini. Kalau saya dulu dapat tuh lagi belajar ilmu hikmah itu dari Raden Surakencana, dipegang ini, ditulis Allahnya, ditulis. Naqsabandi pun begitu, dimasukin ismu zat karena ngelihat Rasulullah. Jadi Toreko Naqsabandi ya begitu, karena Rasulullah megang Sayyidina Abu Bakar, masuklah situ ismu zat. Dari situlah turun wazkur rabbaka fi nafsika. Nah, ayat surat Al-A'raf tadi, ingat kepada Tuhan di hati. Akhirnya Abu Bakar, Allah bersama kita tuh tahu. Jadi Abu Bakar punya zikir apa? Allah. Akhirnya la tahaf wala tahzannya hilang laknya tuh. Enggak takut lagi. Enggak sedih lagi. Kenapa?
Udah masuk sama Rasul gini, Allah, 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 Allah. Bukan la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Diajarkan di situ. Nah disitulah Abah bilang bakal cikal dari Torekoh Naksabandiyah. Sebelum Naksabandiyah namanya Siddiqiyah. Karena Abu Bakar Torekohnya disebut Siddiqiyah, nisbahnya ke Sayyidina Abu Bakar. Iya, gua Siddiq. Di situ ini kita ngambil sejarah, historis Wazkurobaka, disebut Zikir Khopi. Jadi Zikir Khopi itu ada sejarahnya enggak? Ada runtunan enggak? Ada silsilah. Orang sekarang kan nggak tahu, ya kan? Wazkurobaka yang mereka sebutin di khotib-khotib juga dia nggak ngerti. Nah Wazkurobaka itu khitabnya, perintahnya kepada Abu Bakar. Wazkurobaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu di dalam dirimu, hati. Sehingga Abu Bakar terkenalah sebagaimana keterangan dalam Tanwirul Qulub Syekh Amin Al-Kurdi, bahwa orang yang paling zikirnya kuat, zikir khopinya Sayyidina Abu Bakar. Terus lagi duduk, lagi ngomong mana, sampai dibilang kata Rasulullah, bau apa? Bau kambing guling. Ini kan dalam ini apa? Daging ya, apa? Jantung. Itu kayak kebakar gitu, bakar wangi. Allah. Nah, disitulah ulama sufi mengambil, diteruskan oleh Bahaudin Naksabandiyah. Makanya Naksabandi itu artinya ngukir, stempel. Kan suka ada tuh ulama yang dipegang kita ini, maksud ditransfer itu, ya kan? Nah itulah sejarah daripada zikir khopi terjadinya ketika Rasulullah keluar dari Mekah ke Madinah, dan jadi patokan Sayyidina Umar. Maka tahun Hijriah 1 Hijriah itu yaitu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kadang yang itunya nggak diceritain tuh, yang ditransfernya, ilmu ditransfer ismu zatnya itu nggak diceritain, taunya Mekah Madinah aja. Padahal kan lagi genting-gentingnya. Ketika genting itu dikasih ilmu zikir khofi kepada Sayyidina Abu Bakar. Disitulah ternyata orang-orang yang ngejar itu kelewat. Akhirnya udah kelewat jauh, Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Ketika Rasul berjalan, ternyata ada seorang yang gagah, anak muda, pakai kuda, dug, ya kan? Langsung menghunuskan pedang. Anak muda itu lupa namanya siapa itu. Hai Muhammad, akan turun, langsung pakai pedang, diginiin Rasulullah. Siapa akan menolong kau, gitu kan? Sekarang karena dia dibayar 1000 dinar. Siapa yang bisa ngebunuh Rasulullah dibayar 10 dinar, apalagi sampai dipenggal kepala. Ada tuh seorang anak muda berkuda. Kan setelah Abu Bakar sama Nabi Muhammad keluar dari Gua Sur tadi, merasa apa namanya? Aman. Taunya dari ini kuda duduk. Nah, ketika pedang dihunuskan sama anak muda tadi, Muhammad, siapa akan menolongmu? Rasulullah langsung menggentak, Allah. Langsung jatuh itu pedang, diambil lagi, balikin, siapa yang akan menolongmu? Si anak muda itu bingung, tapi Rasulullah ketika orang udah nyerah, kagak dibunuh. Disitulah seorang nabi, seorang rasul umat Islam, kalau orang sudah ngaku gencetan senjata, iya kan? Itu kan gencetan senjata itu. Udah di Islam ya, akhirnya dia masuk Islam gara-gara akhlak Rasul. Nah, ketika pedang dihunuskan, Rasulullah bilang Allah. Nah, itu ismu zat itu. Makanya dulu orang-orang ulama hikmah ketika ilmu kontak pakai Allah. Termasuk Ratu Balqis, ya kan? Ketika Nabi Sulaiman pengen mindahin Ratu Balqis, raja jin perempuan, Ratu Balqis,
perempuan cakep cantik, datang si Iprit, ya Tuan, saya bisa mindahin dia sebelum kau berdiri dari singgasana. Datang namanya Asep Burhaya, Asep Burhaya, orang yang ngerti tentang ilmu kitab Allah, yaitu Ismu Zat. Dalam kitab Tanukul itu Asep Burhaya itu memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan Ismu Zat. Sebelum Tuan berkedip itu ada singgasana Ratu Balqis. Nah, dalam kitab Tanul Qulub dijelaskan di situ Asep Burhaya itu pakai ilmu kitab Allah. Itu apa? Ngerti kitab Allah. Ismu Zat, dipindahin pakai Ismu Zat, Ismu Azam gitu. Orang-orang dulu pakai itu yang begitu. Akhirnya singgasana Ratu Balqis pindah loh. Pindah ke dapur Nabi Sulaiman. Bengong Ratu Balqis. Nah, itu sejarah zikir khofi. Dalam kitab Tanul Qulub tuh terjadi juga oleh Asep Burhaya, seorang ngerti tentang kitab Allah ya. Dan dia sekretaris Nabi Sulaiman, sekretaris. Nah, di situ kalau di Toreko di Abah ada yang namanya zikir khofi yang disebut Naksabandiyah. Naksabandiyah itu zikirnya harus dihayal, harus punya daya hayal gitu. Makanya ada Robitoh Mursyid itu harus punya daya hayal. Orang Toreko harus punya daya hayal. Guru hadir gitu. Bagaimana guru hadir? Diajarin kan Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidun alayya, Allah ma'i, Allah ma'ini wawa bikuli syai'in. Itu kan bacaan. Mampu nggak kita tuh? Allah hadiri. Allah hadiri. Allah itu hadir bersama. Allah ma'i, Allah bersama. Allah syahidun, Allah menyaksikan. Ketika kita dari alam rohani ke alam syahad. Makanya ketika orang rohaninya tadi dengan zikir khofi itu kakalayangan keluar, kan perjalanan rohani itu harus kita alami. Setelah dia mengalami perjalanan rohani di bawah gurunya, kalau bahasa ini mi'raj ruhid, sudah turun ke masyarakat, itu Allah harus bersama hati dia. Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidun alayya, Allah ma'i, Allah ini wa huwa bikulli syai'in. Maka ada sebagian ulama itu buat mematahkan serangan-serangan orang yang punya ilmu-ilmu kodam. Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidun, Allah ma'i, Allah ini wa huwa bikulli syai'in. Itu kodamnya kabur itu. Kalau yakin, kan itu bacaan yang dari guru. Nah, kita pupuk yakin nggak? Tinggal dipupuk yakinnya. Nah, makanya kenapa ada Naksabandi itu? Di kita zikir melalui 7 latifah. Itu sejarahnya dari Abu Bakar Siddiq. Diolah oleh Bahuddin Naksabandi supaya seorang murid itu bisa perjalanan suluk. Dibongkarlah di organ tubuh manusia itu ada di alam abstrak. Jadi ulama-ulama sufi sampai ada 7 latifah. Kan kalau secara jual nggak kelihatan. Bagaimana? Dokter aja nggak tahu. Pas di black ya biasa, ya kan? Ini di black ya ini apa? Paru-paru. Ini di black ini hati besar. Ini di black ini apa namanya? Limpa. Di black empedu. Ini otak benak. Ini polo ya kata orang Sunda. Polo nih. Pak Dedi yang suka polo. Polo. Otak. Sama kedokteran nggak bisa. Tapi sama ulama-ulama Naksabandiyah, salah satunya Bahuddin Naksabandi, beliau bisa apa? Mendeteksi secara rohani. Ternyata ada titik-titik latifah. Titik-titik latifah ada. Oh, latifah. Makalah dibikinlah suatu istihad oleh orang sufi, ada latifah qalbi, latifah ruh, sirah kopi apa nafsi pola yang disebut zuhir batin
Muhammad. Coba sekarang kita ngedeteksi kagak ketahuan kan. Dilihat latifah mana kagak ada. Tapi mereka pakai ilmu kasyaf. Itulah yang muraqabahnya. Kayak Syekh Sultan muraqabah ilmu. Nah, makanya kita harus yakin dengan ajaran guru ya seperti itu. Tapi emang zaman kita mah ya pikiran ke dunia, nggak fokus ke spiritual, ya kan? Makanya harus nyepen itu, kata apa, nyepen bikin kamar sendiri itu begitu tuh. Nyepen kamar kecil, nyepi kalau nggak nyepi nggak jadi itu. Ya kalau begini lagi zikir digodain bocah, lagi jadi lagi zikir kopi godain bocah. Makanya Abah ada istilahnya pen, bikin kamar kecil kayak gua Hiro, di gua Sur kan itu ijazahnya di mana? Di gua Sur yang pernah ngeliat nih, kecil kan. Nah, disitulah spiritual rohani, perjalanan rohani itu baru di zikir hobi. Kalau zikir jahar itu dari Sayyidina Ali yang nanya ke Rasulullah, digabunglah oleh Syekh Ahmad Otib sampai akhirnya ilmu itu sampai ke kita dari guru-guru ke Ahmad Sambas ke Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Itu jangan lupa sejarah itu sampai kita bisa la ilaha illallah dari mana? Oh, dari Rasul. Emang bisa langsung dari Rasulullah? Enggak kan? Itu zikir hobi dari mana? Nah, ternyata Syekh Ahmad Otib Sambas, beliaulah yang mengembangkan dua tarekoh, Bahauddin Naqsabandi dengan Syekh Sultan alias Abdul Qadir. Digabunglah, ada zikir jahar, zikir hobi. Akhirnya kita dapat ilmu dari abah guru melalui talqin dulu. Nggak bakalan tahu kalau nggak ada ditalkin di Bogor. Bener gak? Selama ini zikir, orang zikir la ilaha illallah, zikir hobi. Nah, zikir hobi yang nggak tahu, mereka bilang zikir di hati. Maksud zikir di hati mereka bukan zikir hobi. Maksudnya apa? Ngahluk. Maksudnya zikir yang nggak diucapkan, tapi kan nggak tembus dia. Harus pakai mursyid. Akhirnya kita tahu, nah Muharram lah kejadian itu. Makanya kata Abah, di bulan Muharram itu ada kaitannya dengan ajaran kita. Dari hijrah dari syarat ke torekoh, dari ruh hewan, ruh tabiah yang ruh banyak nafsunya, dari banyak keinginannya, ditalkin jadi rohmu mudok. Nah itu perlu ikhwan tahu tuh. Makanya kita alhamdulillah di umur segini kita sudah punya Syekh Mursyid. Jadi dari syariat ke torekonya tetap syariat. Nanti ke hakikat melalui jembatan toreko. Hakikat itu urusannya masalah ruh, syed di dalam ruh lagi. Marifat yaitu urusan guru. Nah, maka kita ada marifat guru. Itulah perjalanan sejarah zikir hobi yang di dalam Al-Quran dalam soal Arab ayat 205 itu wazkur rabbaka fi nafsika. Ayat itu turun kepada Abu Bakar Siddiq, dipakailah oleh ulama sufi, ulama toreko, khususnya di Abah Guru buat dalil zikir hobi. Zikir hobi itu yang disebut suluk. Suluk itu perjalanan rohani. Nah, ketika kita suluk harus punya guru nggak bisa suluk sendiri, suluk-sulukan. Suluk itu bahasa Arab, salaka yasluku. Salaka itu artinya jalan, tapi jalannya bukan jalan pakai kaki, jalan pakai rohani. Yang kata orang Sunda, nganjang ke pageto. Nganjang ke pageto, ngerti nggak? Jasad kita di sini, ruh kita bisa keluar, itu roh mudok. Itu namanya kata orang dulu kudu bisa nganjang ke pageto.
kaki sila, yang satu jalan. Ilmu abad itu sebenarnya ke situ. Cuma kita itu masih ini nih, kerangka ini nih. Masih banyak ikatan-ikatan keluarga, anak, dan lain-lain. Dunia. Makanya kenapa ada Robitoh Mursid? Andai nggak ada Robitoh Mursid, waduh nggak bisa. Makanya Toreko kesini ada istilah wajib Robitoh Mursid. Kalau nggak Robitoh Mursid, ya kita nggak mampu, Pak. La ilaha illallah. Ininya kemana-mana. Nah, ketika Robitoh Mursid berarti di situ kita mempanakan ke siapa dulu? Syekh Mursid. Namanya Panapil Mursid. Pana itu apa? Ngelebur diri, tong bisa urang, tong bisa kita. Semua gerak yang bisa adalah guru. Maka disebut ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Nah, akhirnya Abah mau bikin konsep seperti itu. Supaya apa? Supaya murid Abah itu bisa merasakan yang seperti kayak Abah, sekalipun gak sesempurna Abah guru, tapi kita disulukan. Apa disulukan tuh? Diperjalankan rohani kita. Karena kita belum menyadar bahwa roh mudop kita lagi dijalanin sama Abah. Nah, karena kita masih keikat sama apa nih? Jasa. Bagaimana caranya? Udah istiqomah aja kata Abah. Nanti juga ketemu. Jangan buru-buru. Kalau seandainya buru-buru gimana? Bingung. Kenapa sebut bingung? Kalau sudah kita enggak dikasih rasa dunia gimana? Makanya disebut toreko. Toreko itu antara dunia dan akhirat. Coba kalau udah hakikat, minum gak usah ini doang, rasanya doang. Makannya kagak dimakan, rasanya doang. Emang bisa kayak gitu? Belum bisa. Ya, makanya toreko aja. Toreko itu masih si jasa sama ruh. Dia jembatan. Kalau sudah nyampe hakikat, ya udah nggak usah minum, nggak usah makan, cukup baca qulu kenyang. Bisa kayak gitu enggak kan? Harus ada yang dimakan. Iya. Berarti kan kita masih toreko. Kenapa? Toreko aja udah. Gak usah ke hakikat. Kalau udah ke hakikat, udah nggak bakalan gabung sama orang. Nggak bakalan mau jalan-jalan. Nggak bakalan. Sama anak istri juga udah nggak kenal. Nyepen. Apalagi ruhnya udah bisa jalan kayak Abah. Tidur, ruhnya jalan. Karena Abah masih punya murid, harus turun lagi, gitu loh. Makanya kita cukuplah Panapil Mursid aja dah, bisa guru. Nah itu konsep bisa guru itu ternyata buat murid Abah perlu nggak? Perlu. Nah di Torek itu harus bisa guru begitu. Kenapa? Kalau nggak bisa guru kita nggak bisa, Pak. Karena masih banyak apa? Kaitan-kaitan dunia. Nah, murid Abah itu sekalipun nggak sempurna seperti orang sufi, seenggaknya ada ilmu sufi, ilmu torek. Sekalipun orang sekarang ngeledek, mereka syarat aja belum benar. Mereka karena nggak ngerti. Karena Abah itu udah ilmu guru, amal guru, marifat guru, ada guru. Berarti kita di situ andil nggak? Andil. Ya andil johirnya. Untuk andil kerohaninya, guru. Maka disebut bawa kebodohan dan dosa. Nah itu harus langgeng tuh. Kalau jasad kita sebisa, atakoh misalnya 70.000, bisa nggak itu? Bisa. Apa bisa bawa rohaninya? Atakoh menggampang. Iya. Nah, itulah konsep ilmu guru, amal guru, marifat guru, guru. Di situ namanya Robito Mursid. Lenyapin dulu kita. Makanya Abah tahu nanti murid-muridnya nggak bakalan bisa. Makanya dikasih konsep ilmu guru sia, gitu kan. Amal guru sia, marifat guru sia, adab guru sia. Berarti kitanya
nggak ada. Nah kalau kita udah nggak ada, udah bisa guru aja, udah. Nah sekarang ini kita bisanya muntang ke siapa? Nah dari bahasa ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru, udah muntang aja udah. Kalau nggak begitu ya nggak bisa. Nah itu perjalanan di abah guru ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah kita menghadapi hijrah kita dari toreko, dari syariat ke toreko. Untuk ke hakikat tar dulu dah bah. Iya kan? Mbak Dedi mau ke hakikat. Gak usah dugang dimsum, gak usah. Iya, mending toreko itu kita masih di dunia. Nah, terus kita ibadah, jasad kita gaul, ya. Jangan sosok mau hakikat dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Terus jalankan. Jangan lupa ilmu guru, amal guru, marifat guru. Jadi zikir, jaropi, siri yang bisa siapa? Bisa guru. Kita mah cuma apa? Cuap-cuap sebenarnya. Zikir kita juga nggak tahu. Kalau nggak ada abah mah. Layang-layang. Ngalaweng. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ya sesuai ridho abah guru. Amin. Kalau ada abah guru ridho mah udah. Yang penting mah hati tenang ya. Aman, tenang. Pasti gangguan ada. Lagi tenang-tenang istiqomah toreko di apa? Gangguan ada nggak? Ada, dari istri, dari anak ada aja. Padahal lagi istiqomah ada aja gangguannya. Tapi kata abah balikin ke abah. Kenapa bilang balikin ke abah? Karena kita nggak mampu. Ayo ngadepin anak, ngadepin istri gimana? Lagi enak-enak dikir ada aja kan? Karena setan itu masuknya gampang kan? Ke istri, ke anak, ke tetangga, ke saudara, ya kan? Akhirnya kita lagi bertoreko, buyar nggak tuh? Nah, buru-buru balikin ke abah. Saya murid abah yang doib, yang lemah, yang bisa hanya abah dah, saya serahin ke abah terserah. Itu perlu, itu kuncian, supaya kita nggak buyar. Lagi enak-enak dikir, ada masalah keluarga, buyar gak tuh? Buyar. Itu ujian istiqomah loh, hati-hati. Ya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.